Selamat selamat datang Mas Nur Agis Aulia, jadi bukan Agut, tetapi Agis Aulia. Menarik sekali acara ini akan membahas swasembada daging dari domba kambing. Mas Nur Agis Aulia, tolong Anda jelaskan nih, kalau swasembada daging saya oke. Domba oke. Tapi kenapa kok domba kambing? Kenapa bukan cuma domba tetapi domba kambing? Silakan. Siap. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Jadi memang kalau berbicara tentang swasembada kan memang bisa dicapai dengan sapi ataupun kambing gitu ya. Nah, kenapa kemudian saya yakin swasembada daging itu bisa kita capai dengan domba dan kambing. Nah, jadi kenapa di Indonesia ini swasembada juga bisa diwujudkan dengan melalui domba dan kambing. Nah, salah satunya adalah dari segi perkembangbiakan, Pak. Jadi kalau dari segi perkembangbiakan itu domba kambing itu selama 2 tahun itu 3 kali beranak. Oke, maaf Mas Agis, maaf pertanyaan saya mungkin aneh atau naif. Bedanya domba dan kambing itu, apakah itu dua jenis yang berbeda? Silakan. Iya, jadi antara domba dan kambing 2 jenis yang berbeda. Kalau domba itu biasanya bulunya itu kriwel gitu Pak. Lebih lebat, kemudian kalau kambing itu biasanya bulunya lebih lurus begitu. Nah, oke, jadi itu dagingnya. Nah, bulunya. Kalau dagingnya? Nah, kalau dagingnya memang sama sebenarnya Pak. Secara apa namanya? Secara ininya sama gitu dagingnya, serat dan kandungan gizinya domba antara kambing. Cuma memang berbeda saja spesiesnya gitu Pak. Tapi rasanya sama persis. Jadi, sama persis. Jadi kita nggak bisa bedain antara domba dan kambing. Jarang Pak, ya, sulit gitu untuk membedakan karena memang dari segi rasa, kemudian dari segi daging itu kurang lebih hampir sama begitu. Walaupun memang ada sedikit berbeda gitu ya. Biasanya kalau daging domba itu lebih merah dibandingkan daging kambing. Tapi memang kalau sudah ini sama sebenarnya, nggak, karena tipis juga gitu. Oke, maaf, sekarang lanjutkan, silakan. Ya, jadi ini Pak, kenapa kemudian kita bisa swasembada dengan daging itu melalui domba dan kambing? Karena tadi Pak, dari segi produksi, kalau sapi misalkan, sapi itu kan butuh waktu 1 tahun kemudian dia bisa berkembang biak. Tapi domba ini 1 tahun bisa 3 kali beranak. Kalau misalkan rataannya adalah rataan 1 ekor kemudian sekali beranak 2, berarti selama 3 tahun itu minimal 6. Begitu. Nah, dari segi kecepatan produktivitas jauh lebih produktif begitu. Nah, kemudian kalau konteks dari keindonesiaan begitu. Nah, daging kambing dan domba sapi ini kan lebih mudah untuk dipelihara dalam tingkatan terkecil begitu. Jadi masyarakat itu bisa memiliki domba dan kambing kemudian dipelihara di tempatnya begitu, di dekat rumahnya, karena memang dari domba dan kambing ini relatif lebih mudah untuk dikembangbiakan gitu untuk level masyarakat di pedesaan. Jadi ini memungkinkan kemudian kita bisa secara serentak. Nah, kemudian dari segi bakalan atau indukan Pak. Jadi itu banyak sekali gitu kan jenis-jenis kambing yang berasal dari Indonesia gitu kan. Tapi kalau sapi itu kan terbatas gitu kan. Nah, kebanyakan kemudian bakalan dan indukannya itu didatangkan impor gitu Pak. Oke. Nah, ya. Artinya dari produktivitas, kemudian dari kemudahan masyarakat, kemudian dari kerentanan untuk biasa hidup di di beberapa wilayah, baik daratan, pegunungan, pesisir, maupun dari segi tadi Pak, bakalan atau jenis-jenis di kambing domba di Indonesia itu banyak macamnya. Nah, ini keanekaragaman memang memungkinkan untuk kemudian kita bisa. Oh, nah kalau cara memeliharanya apakah beda? Apakah lebih mudah melihara kambing atau melihara domba? Nah, jadi kalau untuk pemeliharaan jauh relatif lebih mudah domba dan kambing. Nah, kenapa lebih mudah dan lebih murah? Karena untuk membangun kandang domba dan kambing itu relatif lebih mudah gitu dan lebih murah dibandingkan membangun kandang sapi yang begitu besar dan segala macam. Nah, dari segi efisiensi itu jauh lebih murah dan lebih mudah gitu Pak. Nah, dari segi pemeliharaannya, pakannya juga Pak.
untuk sapi dan domba itu tidak terlalu banyak begitu, dan itu bisa kita optimalkan dari limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nah, berbeda dengan sapi. Nah, ini. Oke, pertanyaan saya lihat waktu di Selandia Baru itu kenapa saya melihat banyak domba, tapi saya tidak melihat kambing. Kenapa itu? Apa itu? Kalau di Indonesia saya lihat lebih banyak kambing daripada domba. Silakan. Nah, mungkin kalau di luar negeri di Selandia Baru sebenarnya di beberapa wilayah itu ada domba dan kambing, cuma memang tidak sebanyak sapi yang ada di sana begitu. Nah, tapi karena memang concern dari negara New Zealand dan beberapa negara besar lainnya adalah memang concern di sapi karena mereka punya bakalan indukan terbaiknya gitu loh Pak. Nah kalau di kita kan nggak punya begitu. Oke, untuk indukan tapi saya tidak membandingkan dengan sapi, tapi kalau saya lihat di Selandia Baru itu banyak dombanya, domba, betul. Bukan kambing. Betul, domba, betul. Kalau kambing saya hampir nggak pernah lihat, ya. Tapi kalau domba banyak di sana. Betul. Nah, karena memang di sana mungkin dari domba itu kan turunannya banyak. Jadi turunan domba bulunya untuk apa namanya sovereign dan segala macam, kemudian daging dan segala macamnya. Nah, dan tergantung memang fokus bisnis yang dikembangkan di sana itu mau kemana gitu Pak. Nah, kalau memang dia nanti mengembangkan susu kambingnya, pasti di sana akan banyak susu kambingnya karena memang bisa menghasilkan susu. Nah, karena di sana pertanyaan saya lagi, yang ada di Indonesia ini duluan mana antara kambing dan domba? Ya, mana duluan? Kalau dilihat dari sejarah, memang apa namanya yang hadir di Indonesia ini dari kambing Pak. Jadi dari kambing begitu. Iya, makanya sate kambing banyak, tapi sate domba kan tidak ada, betul Pak. Itu salah satunya itu. Iya. Jadi bahkan dulu apa namanya kalau di tempat saya di Banten Pak, di makanan khas Sultan Ageng Tirtayasa, begitu menurut sejarah katanya itu dari kambing Pak, kambing yang didatangkan dari pedagang dari India datang kemudian menyembelihkan daging kambing, kemudian jadilah makanan khas lokal Pak, rabek Pak. Nah ini jadi memang kalau dilihat dari sejarah memang kambing ini lebih dulu begitu karena memang ya. Silakan. Nah, jadi kambing lebih dahulu dan makanya kemudian di Indonesia ini banyak jenis kambing yang dikembangbiakan begitu ya. Salah satunya kambing kacang, kemudian kambing etawa atau peranakan etawa, kemudian ada kambing apa namanya silangan bur, kemudian ada kambing saanen untuk perah susu begitu. Nah, sekarang sudah berkembang karena memang menyesuaikan dari potensi dan kebutuhan yang akan dituju. Kalau misalkan ingin pengemukan sekarang kambing yang paling bagus adalah kambing bur begitu untuk diambil dagingnya. Tapi kalau kambing bur, tapi kalau untuk diambil susunya itu kambing saanen gitu Pak. Nah, kalau kambing bur itu dengan kambing Pak Anen tadi itu bedanya apa? Nah, kalau dari segi genetik, kalau kambing bur itu memang genetiknya adalah kambing pedaging. Nah, kalau kambing saanen adalah kambing perah Pak, susu begitu. Nah, bentuknya beda. Bentuknya beda gitu. Anda bisa mendeteksi ini kambing itu bisa ya. Dari segi warna, kemudian dari segi bentuk tubuh juga berbeda Pak. Kalau kambing bur itu besar apa namanya badannya begitu besar. Kalau untuk kambing saanen itu relatif lebih ramping, cuma memang bagian ambingnya Pak, ambingnya yang besar, ambing susunya. Karena memang kambing saanen ini diciptakan melalui riset begitu untuk dioptimalkan susunya Pak. Nah kan kalau di Indonesia nih susu kambing itu susu kambing etawa begitu Pak, susu kambing peranakan etawa, tapi itu sebenarnya genetiknya Pak di peranakan etawa itu kita mengenalnya genetik setengah daging setengah susu gitu Pak, sehingga kalau misalkan kita kasih makan kita perbandingan saanen itu dengan etawa kita kasih makan sama-sama 1 kilo, si saanen ini hanya bisa menghasilkan susu sehari kurang lebih 1 liter. Nah kalau si saanen ini 2-3 liter. Nah ini genetiknya sudah berbeda begitu. Anda kenapa begitu memperhatikan kambing? Mulainya secara pribadi, bukan secara saintifik, tapi secara pribadi, kenapa?
Pertama, kambing dan domba ini potensi dan pasarnya besar, apalagi di Indonesia yang mayoritas Muslim. Ada ibadah kurban setiap tahun. Nah, kalau Oh, menurut data itu Pak, menurut data hampir minimal 2 juta ekor yang dipotong di kurban. Jadi itu kan besar Pak. Belum lagi kalau di Muslim ada namanya akikah Pak. Jadi kalau orang melahirkan kemudian mewajibkan potong domba, kambing untuk akikah dan itu juga besar. Tingkat kelahirannya besar sehingga potensi untuk akikah juga besar. Nah, jadi yang pertama memang Pak, selain saintifik, saya melihat potensi bisnis yang besar sekali gitu. nggih, 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 nggih. Anda sendiri mulai beternak kambing kapan? Nah, kalau mulai full timernya 2013. Jadi begitu saya lulus, kemudian saya sempat kerja di salah satu BUMN, kemudian saya resign gitu 1 bulan resign, akhirnya kemudian fokus untuk mengembangkan domba dan kambing ini baik untuk pedaging, susu gitu kan, maupun untuk perkembangbiakan gitu, breeding. Jadi ada 3, ada fattening pengemukan, breeding perkembangbiakan, milking untuk susunya. Nah ini kita fokus untuk mengembangkan itu. Nah, Sekarang kenapa? sekarang Anda sendiri punya ternak ini kambing dan domba ada berapa jumlah? Nah, saat ini Pak, saat ini kita punya kurang lebih ada 4 kandang yang kita optimalkan. Pertama ada di kandang Jawa Tengah, kemudian ada di Banten 3. Nah, kurang lebih yang sekarang kita kelola 4.000 sampai 5.000 gitu Kak. Bahkan kalau menjelang kurban itu bisa di atas 10.000 begitu. Loh, kok bisa? Kok bisa Anda menjelang kurban produksinya kok bisa Anda Nah, tingkatkan? Nah, caranya gimana? pertama, kalau kenapa setiap di non kurban karena kita menyasar pasar akikah dan pasar potong yang itu sangat kecil, sehingga kemudian kita produksinya juga kecil. Tapi di kurban karena jelas potensinya besar, sehingga kita kemudian menaikkan untuk kemudian persiapan kurban. Jadi Hamin 4-5 bulan kita sudah menaikkan produktivitas karena memang mempersiapkan untuk melayani pasar kurban yang begitu besar. Gitu. Caranya meningkatkan gimana? Cara meningkatkan yang jelas memang kita harus bermitra dengan masyarakat. Gitu. Jadi bermitra dengan masyarakat, kenapa? Karena dalam proses pengemukan maupun breeding, ya memang masyarakat dibutuhkan untuk tadi Pak, untuk membantu proses pengemukan ataupun perkembangbiakan, sehingga kemudian kita bantu untuk melakukan proses penjualannya. Jadi memang harus kolaborasi untuk meningkatkan. Nah, selain Wah. dengan masyarakat bermitra, ya, paling penting adalah dengan investor begitu. Karena membutuhkan dana yang cukup besar, karena luar biasa Pak. Kalau 10.000 itu kalau misalkan harga 2 jutaan saja Pak, itu sudah berapa miliar begitu kan. Nah, artinya besar juga karena memang pasarnya itu luar biasa besar di Indonesia, itu khusus untuk kurban. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong-ngomong di Indonesia ini peternak kambing terbesar itu ada di mana? Maksud saya perorangan ya, bukan atau ada BUMN ada yang peternakan kambing? Kalau BUMN yang saat ini concern berdikari, namanya berdikari. Cuma memang belum besar karena memang masih tahapan rumah potong ya Pak. Jadi menerima hasil pengemukan kemudian dipotong jadi jual dalam bentuk fresh gitu. Nah, tapi kalau untuk kapasitas domba yang paling besar saat ini memang ada di kalau domba ada di Garut Pak. Kalau untuk kambing ada di Malang begitu. Oh, di Garut, yaitu Dan domba di Garut, kalau kambing di Malang ya. di Malang, setahu dari jejaring. Jadi kita punya namanya Himpunan Peternak Domba dan Kambing seluruh Indonesia. Ada di setiap provinsi, ada di setiap kabupaten, begitu Pak. Yang ini setiap tahunnya Pak selalu betul-betul menyiapkan kebutuhan kurban yang begitu besar begitu. Oke, apakah ada ambisi? Nah ya, seperti kita tahu New Zealand itu kan hidupnya dari ekspor. Betul. Nah, apakah ada ambisi Anda untuk ekspor? Nah, memang ambisi memang ada memang Pak. Cuma memang kalau kita lihat pasar lokal, gitu, artinya di pasar di Indonesia, baik itu pasar keagamaan, ada kurban, akikah, maupun pasar horeca, hotel, resto, kafe, ataupun pasar modern, itu permintaannya besar sekali gitu Pak. Sehingga apa?
jangankan kita mikirin ekspor, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga masih kurang. Jadi Nah, untuk makanya ke dalam negeri masih kurang ya? masih kurang begitu. Nah, ini yang kemudian kita fokuskan untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat, dengan investor untuk sama-sama mengembangkan peternakan domba dan kambing sehingga tadi kebutuhan dalam negeri baik untuk akikah, untuk kurban, untuk horeca, hotel resto dan segala macam bisa terpenuhi dengan baik gitu, Pak. Apakah kita pernah terpaksa import daging kambing? Kalau untuk impor, kalau saat ini Pak ya, memang ada impor tapi beku Pak, gitu ya. Oh. Nah, jadi sudah mulai masuk nih Pak, karena memang kebutuhannya kurang gitu Pak, untuk potongannya. Tapi memang ini memang untuk tadi horeca, sebagian besar mereka ekspor itu untuk horeca. Karena ada beberapa hotel-hotel yang memang membutuhkan kambing, daging kambing itu. Dia itu dari Australia dan New Zealand Pak, itu kan masuk. Nah, tapi sebenarnya memang kalau di Indonesia begitu Pak, itu tidak akan mati. Bahkan begini, bahkan teman-teman saya di Jawa Tengah itu sudah motongin, nanti dapat orderan untuk motong hewan kurban dari Muslim di Singapura, Muslim dari beberapa Timur Tengah, potongnya di Indonesia gitu. Nah ini juga potensi besar yang kemudian kita bisa. Ya itu dia. Yang saya harapkan itu Pak. Ya, Betul, jadi kita mesti semua import, makanya kan kali-kali ekspor dong kita gitu. Biar negara lain yang ngomel. Nah, itu sekali lagi, jadi kita masih membeli daging kambing dari Australia dan Selandia Baru. Ya, cuman tidak begitu besar kalau. Oke, tapi kenapa? Apakah mutunya mereka lebih baik atau kenapa? Satu, stok domba dan kambing, daging dombanya memang kurang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari segi kualitas, kuantitas juga mereka lebih menang Pak. Kalau domba-domba di luar itu besar-besar, gitu kan ya. Bobotnya udah di atas 80, 90, 100, sedangkan di Indonesia ini dengan genetik yang ada itu ya terbatas. Makanya kemudian teman-teman peternak gitu melakukan silang Pak. Jadi domba kambing ekspor kita silang dengan lokal. Nah yang sekarang itu ada Dorper dengan Garut Pak. Jadi ada domba dari Australia yang memang super kita kawinkan dengan Garut sehingga nanti hasil anakannya itu Dorgar namanya, Dorper Garut. Ini bisa tadi Pak, bisa menjadi unggulan untuk mengejar supaya kebutuhan daging domba juga terpenuhi. Nah, termasuk susu juga. Kita akhirnya impor bakalan atau indukan yang terbaik yaitu Saanen, kemudian kita kawinkan dengan etawa yang lokal sehingga kemudian jadi anaknya namanya Sapera karena memang untuk mengejarkan kualitas susu juga Pak. Dan ini memang perlu kolaborasi. Saya itu penggemar sate kambing. Sudah pokoknya kalau sate kambing sudah saya itu ampun dah ya. Sampai tergila-gila. Nah, saya pernah tinggal di Jerman 10 tahun. Di Jerman saya kangen kambing, makan sate kambing. Beli di sana daging kambing Jerman, kemudian saya sate, kemudian saya bakar di apartemen saya pakai kipas angin gitu. Kemudian bumbunya bikin sendiri. Ya memang, tapi menurut saya daging kambing Jerman dengan daging kambing Semarang itu jauh lebih enak daging kambing Semarang. Kenapa kok kita mesti impor? Betul. Nah, bagaimana? Karena memang pertama untuk terkait tentang kualitas daging itu ditentukan dari pemeliharaan dan pakan. Begitu. Jadi pakan di Indonesia ini kan kebanyakan dari pakan hijauan, begitu HPT dan beberapa limbah pertanian. Nah, yang kemudian ini akan mempengaruhi tingkat keenakan dari daging domba tersebut, Pak. Dan apalagi kalau di Indonesia itu kan betul-betul dirawat dengan para peternak tuh betul-betul sayang dan segala macam dengan cinta kasih sehingga ini walaupun memang belum divalidasi secara saintifik, saya kira memang ini ada korelasinya begitu sehingga kemudian daging-daging domba kambing kita itu luar biasa. Bahkan kalau di puncak Pak itu ya. Iya. Di puncak itu. Di puncak itu kalau orang-orang dari Timur Tengah itu kan pasti itu nyari daging kambing atau sate baik macam-macam kan ada kebuli ada kambing guling itu pasti pengen kambing lokal. Anda ngomong puncak itu air liur saya sudah keluar. Begitu,
sekarang saya tanya, maaf saya sangat sangat egoistik ini. Ada begini, saya juga senang sate kambing Tegal itu yang namanya batibul. Batibul. Kenapa Pak? Aku kok saya kalau makan batibul itu kok rasanya memang beda Pak, anunya gitu. Kenapa? Jadi karena yang batibul ini adalah kambing yang dipotong adalah usianya di bawah 6 bulan. Itu Jadi memang masih memang lebih enak gitu ya. betul. Jadi makanya kan lagi ngetren kambing daging kambing muda gitu ya. Nah, ini Pak, karena dari segi tekstur, kemudian dari segi tingkat kekerasannya jauh lebih lebih enak gitu kambing domba yang memang usianya masih belia ataupun di bawah 6 bulan. Makanya ada batibul, Ini walibul gitu. Nah, sekarang Anda menurut Anda jadi sebetulnya masih peluang untuk dalam negeri saja masih besar Pak ya untuk besar sekali Pak. Pakai sekali. Besar sekali Pak. Besar sekali dan itu rutin dan udah pasti Pak gitu. Nah, karena kita pernah melakukan riset bersama dengan teman-teman himpunan peternak domba kambing, asosiasi pedagang akikah gitu ya. Kita untuk melayani kurban saja Pak, kan di Indonesia itu lebih dari 200 juta muslim. Kalau misalkan 1%-nya saja gitu yang berkurban itu sampai 2 juta lebih. Dan ini potensi yang sangat besar yang kadang kita masih dalam tanda kutip Pak kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya ini menjadi peluang bagi kami gitu para peternak-peternak untuk kemudian memenuhinya. Makanya kita sekarang ini fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu gitu. Iya, Baru kemudian kita coba untuk berusaha ya, dan saya juga terima kasih karena Anda termasuk memenuhi kebutuhan saya ya. Ya, karena kalau sate kambing udahlah dunia nggak ada tandingannya dah itu sate kambing Indonesia ini luar biasa. Nah, pertanyaan saya lagi, Anda tadi sebut ada asosiasinya petani kambing. Ada? Betul, ada Pak, ada. Ketuanya siapa? Nah, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Kalau pusatnya ketuanya namanya Bapak Yudi Guntara, Pak. Bapak Yudi Guntara, beliau di Jawa Barat, tepatnya di Garut gitu kan, kandangnya gitu Pak. Dan memang beliau punya puluhan ratusan ribu gitu kan domba kambing misalnya gitu. Ratusan ribu domba, waduh. Nah, pertanyaan saya, kalau di Selandia Baru itu saya lihat kambingnya digembala bebas jalan-jalan gitu ya. Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat domba. Nah, memang kalau untuk memelihara domba kan ada yang intensif jadi kandangkan Pak, gitu kan. Ada yang kemudian semi intensif yang setengah kandang, setengah gembala, ada yang gembala Pak. Nah, di luar negeri Pak, kenapa lebih cocok gembala? Karena memang di sana selain lahannya luas, kemudian orangnya sedikit, di tingkat keamanan juga jauh lebih Pak, jauh lebih bagus gitu kan. Kalau di kita Pak, digembalakan kalau tidak dijaga. Nah, ini yang masih jadi tantangan begitu ya. Bisa hilang itu Pak, diambil dan segala macam. Termasuk gembalanya juga diculik nanti ya. Makanya di Indonesia itu kebanyakan sebagian besar adalah intensif dengan dikandangkan. Karena lebih mudah terkontrol, lebih mudah pengawasannya, dan masyarakatnya juga kan kalau memang mau mencuri juga kan perlu ini. Tapi kalau digembalakan, tapi di beberapa daerah sih Pak, terutama di Indonesia Timur juga sudah mulai ada pengembalaan sapi, kambing, dan domba begitu. Cuma memang kapasitas tidak begitu besar karena tadi Pak, di luar negeri keamanannya juga terjaga begitu. Kemudian juga lahannya luas-luas, kemudian orangnya juga memang betul-betul disiapkan untuk bisnis dan didukung gitu kan. Baik secara permodalannya dari pemerintahannya, perizinan dan segala macam. Nah, dan yang paling penting sih kenapa mereka pengembalaan aman itu aja. Kalau di kita masih kadang tidak aman, dikandangin aja hilang begitu Pak ya. Kalau bahasanya, apalagi digembalakan. Nah, ini yang menjadi kemudian tantangan. Makanya pertanyaannya bisa nggak di Indonesia digembalakan? Bisa begitu Pak, tapi dengan prasyarat yang tadi mungkin tadi disebutkan. Nah, jadi artinya di Indonesia belum dibutuhkan anjing penggembala itu belum dibutuhkan ya? Ya sementara sih belum begitu Pak, karena memang hanya beberapa peternak gitu yang melakukan. Oke. Jadi ya pokoknya hebat lah. Nah, Anda ini saya kenal melalui bantuan Pak Jenderal Wiyarto.
Betul, Pak. Apakah Pak Wiarto sudah gabung? Ada? Ada? Sudah, Pak, sudah ada. Pak Wiarto, tolong Anda bertanggung jawab Pak Wiarto atas acara ini, maka Anda sebagai biang keladi acara ini mohon komentar dari Bapak Wiarto yang sangat saya hormati. Silakan Pak Wiarto. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini saya lagi di kebun Pak, kebetulan lagi di kebun Sentul. Mana kok nggak ada kambingnya? Di belakang sana Pak, kambingnya Pak. Ada berapa kambingnya? Ada. Pak Wiarto punya berapa kambing? Sedikit, yang di sini sedikit Pak. Daya sedikit berapa? Yang di sini hanya 10 ekor. Tapi yang lainnya yang gabung sama Mas Agis itu ada di Magelang sana Pak. Berapa? Yang digabung ada berapa? Yang lalu ada 3.000 ekor Pak. Kemarin 3.000, ampun deh. Kemarin sudah dihabiskan untuk Idul Kurban. Sekarang paling sisa sekitar 300-an itu. Tapi nanti naik lagi menjelang kurban. Nanti naik lagi Pak. Ayo Pak Wiarto, kenapa Anda sampai memperkenalkan Mas Nur Agis Aulia ke saya? Ya, tentu Anda punya hasrat-hasrat tertentu. Silakan. Ya, begini Pak. Yang pertama, negara kita ini masih memprihatinkan dengan kemandirian masalah daging. Dan kebutuhan daging kita cukup besar. Untuk domba saja kebutuhan kita sekitar 70.000 ton per tahun. Dan itu secara umum kelihatannya terpenuhi, tapi sebetulnya belum terpenuhi maksimal dari dalam negeri sendiri. Artinya kita belum betul-betul swasembada dengan daging. Itu baru kambing. Belum lagi daging sapi dan sebagainya. Kita masih impor. Kemudian kenapa saya perhatian juga ke arah kambing? Karena kambing ini memungkinkan untuk bisa, kalau kita mau swasembada daging, ya kambing Pak, jawabannya itu. Kalau sapi rasanya tidak mungkin, karena masyarakat kita, khususnya yang petani ini mayoritas keberatan kalau pelihara sapi. Apalagi dengan modal sendiri, ini sangat berat. Dan sekarang sapi, Bapak tahu sendiri, sekarang sudah ranahnya sudah di luar kontrol sosial, kelihatannya sudah menjadi arena bisnis, dan bahkan politik pun sudah masuk ke dalam bisnis sapi di situ, sehingga kita akan kesulitan untuk masuk mengajak masyarakat di dalam peternakan sapi. Tapi belum ada kan partai sapi Indonesia, belum ada ya? Ya belum ada Pak. Tapi partai yang ikut-ikut di sapi ya dulu ada Pak. Nah, itu bahkan disubsidi Pak. Sapi itu disubsidi oleh pemerintah. Nah kambing ini lagi kita perjuangkan Pak. Karena kambing ini kan sangat merakyat. Yang mampu, saya yang mampu, kita Pak, kita masyarakat kecil itu mampunya kambing Pak. Itu ya harusnya yang lebih disubsidi, itu harusnya ke situ. Kemudian kenapa saya bergabung sama Mas Agis dan kawan-kawan ini? Karena ini termasuk langka ini Pak, anak muda yang punya potensi pendidikan yang bagus. Sebetulnya dia juga punya lapangan kerja yang bagus di luar ini, tapi dia tinggalkan. Sekarang fokus ke masalah pengelolaan kambing ini. Dan saya dengar Mas Agus ini juga pemain catur yang hebat ya. Main catur. Iya. Iya Pak. Jadi insya Allah dengan kita banyak yang bergabung dengan usaha kambing ini, insya Allah kita akan lebih mandiri Pak di dalam swasembada daging. Dan ini paling memungkinkan karena insya Allah masyarakat kita juga akan mampu untuk merawat, mungkin mampu dia juga untuk beli, dan dia mampu dengan mudah untuk bersosialisasi, belajar merawat kambing. Ya, kalau saya juga mampu Pak, yaitu mampu makan. Wah, iya Pak. Nanti sekali-sekali saya potong khusus untuk Pak Jaya boleh. Silakan.
Terus. Nah, sementara itu Pak dari kami Pak. Oke, terima kasih. Kembali lagi Mas Nur Agis Aulia. Mas Agis, Mas Agis. Siap. Oke. Nah, Anda dengar sendiri Pak Wiarto, beliau itu saya kenal itu, aduh saya itu kalau ketemu beliau selalu saya sangat bahagia karena dia tuh orangnya baik sekali Pak, baik sekali. Ya, baik hati sekali, orangnya tulus katanya. Maka Anda beruntung kenal Pak Wiarto itu beruntung sekali. Nah, sekarang Anda kembali lagi. Tadi disebutkan bahwa kita sangat mungkin menjadikan kambing ini menjadi kedaulatan kambing, kedaulatan daging di Indonesia ini. Nah, dibanding dengan ayam bagaimana, Mas Nur Agis Aulia? Nah ini Pak, ini antara ayam dengan sapi mirip Pak. Jadi memang sudah dikuasain oleh kartel, kemudian kita nggak punya grandparent stock atau indukan terbaiknya gitu Pak. Dan itu semuanya dari luar gitu. Nah, sehingga ini kita sangat tergantung Pak untuk mencari bibit-bibit dan segala macamnya kalau tidak pesan melalui perusahaan-perusahaan besar. Okay. Nah, artinya apa? Ayam dan sapi ini sudah tidak memungkinkan untuk dimasuki karena memang bisnisnya sudah ada kartel besar di situ, kemudian ketergantungan akan bakalan indukan gitu kan. Nah, sedangkan kalau di kambing ini gitu Pak ya, itu ya merakyat gitu Pak. Ini bisa kemudian dikembangbiakan di masyarakat. Tadi disebutkan oleh Pak Jenderal Wiarto bahwasanya ini bisa dikembangkan dimanapun di daerah, dan ini yang paling penting sebenarnya Pak, kambing domba ini Pak bisa dipelihara baik di dataran rendah, dataran tinggi maupun di pesisir begitu. Dan kemudian dengan biayanya juga bisa nggih? Bisa gitu Pak. Jadi bisa dimanapun, jadi tidak terbatas dari lokasi gitu kan. Oh ini nggak bisa kalau di daerah pesisir, ini nggak bisa kalau di dataran tinggi. Pertanyaan saya, kenapa kok yang besar-besar tadi itu letaknya di Garut dan Malang, yang notabene bukan pesisir? Betul. Nah, ini sih lebih kepada ini saja Pak. Pertama bisnis yang dikembangkan oleh teman-teman yang di Garut dan di Malang begitu Pak. Itu karena memang dua sentra besar domba dan kambing ini memang di Jawa Barat, salah satunya di Garut, karena memang dikenal ada ini Pak, kambing Parahyangan dan kambing Garutnya. Kemudian di situ ada pengusaha yang besar kambing juga. Parahyangan. Betul, Parahyangan Garut gitu Pak, jenisnya. Nah, kalau kambing Malang saya sudah senang biasa makan itu, terutama yang di Batu itu ya. Tapi kalau Garut saya belum, terus terang belum pernah. Itu enak ya, dagingnya enak ya. Iya Pak, nanti bisa dicoba, nanti di Bandung tuh Pak sudah ada Pak ininya Pak, stick ini ya dari domba yang dari Garut itu. Tapi saya senangnya sate, steak saya nggak suka. Oh iya, sate juga ada Pak. Oke, nah menurut Anda ini ada pertanyaan dari Devi. Ini pertanyaan dari yang punya kepentingan benar. Kalau saya kan tadi urusannya makan yang betul. Kalau ini mau ikut bergabung menjadi peternak kambing atau domba, masuk modal, bagaimana caranya? Adakah kontak yang bisa dihubungi atau bagaimana petunjuk Anda? Kalau ada yang berminat mau menjadi peternak domba atau kambing, silakan. Oke, ini Pak, kalau memang ada siapapun yang ingin bergabung gitu untuk sama-sama mengembangkan bisnis domba dan kambing ini, pertama memang bisa menghubungi media sosial kami atau bisa melakukan silaturahim begitu ke tempat kami. Nama media sosialnya apa Pak? Oke, nama media sosialnya Jawara Farm Pak. Namanya Jawara Farm begitu. Atau media sosial saya nuragis.aulia di Instagram. Nah di Facebook juga sama nuragis.aulia. Kemudian Instagram juga sama begitu. Begitu Pak. Atau bisa masuk ke link YouTube kita Nuragis Aulia, atau di channel YouTube Jawara Farm juga bisa begitu. Atau memang kita mengundang kalau memang ingin silaturahim, bukan hanya ingin kerjasama, yang ingin belajar begitu Pak, belajar bagaimana memelihara kambing, mengembangkan domba dan kambing, juga bisa mampir ke base kita di Serang Banten Pak, tepatnya di Kampung Libudap, Kecamatan Waringin Kurung, Serang Banten. Sekarang
masih ada waktu, saya persilahkan Anda. Kan pertanyaannya saya belum ajukan, tapi apa yang menurut Anda perlu diketahui mengenai peternakan kambing domba ini? Silakan. Nah, mungkin ini yang penting untuk masyarakat diketahui, pertama terkait tentang bahwa daging kambing domba itu kolesterol tinggi begitu. Nah, gitu kan. Kebanyakan kan orang berhati-hati ataupun takut untuk mengkonsumsi daging kambing karena katanya kolesterol dan segala macam. Tapi setelah dibuktikan oleh beberapa hasil riset baik dari teman-teman saya di IPB dan di beberapa UGM ternyata tidak terbukti begitu. Artinya daging kambing itu justru lebih baik dibandingkan daging sapi. Okay. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah yang penting untuk diketahui adalah daging kambing ini merupakan usaha ekonomi rakyat gitu. Jadi bisa terjangkau untuk kemudian dikembangkan secara masif untuk bisa kemudian dikembangbiakan gitu kan di desa-desa, di wilayah dimanapun, sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan hasilnya dari peternakan domba dan kambing ini. Nah, kemudian yang ketiga sih yang paling penting gitu kan, terutama untuk pemangku kebijakan gitu. Pertama adalah ya para peternak domba dan kambing itu betul-betul disupport gitu ya, khususnya dalam hal pengadaan bibit-bibit unggul gitu, sehingga kemudian ini bisa kita kembangkan di beberapa wilayah, di beberapa untuk meningkatkan dari produktivitas dan kuantitas dan populasi yang kemudian ada, karena memang dari lama kelamaan kemudian ini kebutuhan juga semakin besar gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin karena ini menjadi kegelisahan saya bersama teman-teman, jadi kebanyakan yang disembelih untuk kurban, untuk akikah, kemudian juga ada kurban, apalagi kemudian horeka itu betina gitu, betina produktif gitu kan. Jadi karena ini akan di jangka panjang akan sangat mengkhawatirkan untuk ancaman dari populasi gitu kan. Makanya oleh karena itu ya harus betul-betul pemerintah juga tegas gitu untuk membuat aturan supaya tidak banyak kambing betina produktif yang disembelih gitu. Itu, Pak. Wah, hebat sekali. Jadi yang terakhir itu rupanya ternyata kambing ini harus didiskriminasi ya, yang disembelih yang laki aja ya, yang perempuan jangan disembelih karena itu akan menyangkut kelangsungan keberlanjutan kehidupan para kambing ini. Kalau perempuannya habis, kalau lakinya habis nggak apa-apa dah. Terima kasih sekali. Ini saya ditunjukin, tapi nanti moga-moga Anda berkenan, saya kirimkan satu piagam penghargaan kepada Anda dari Jaya Suprana Institute. Ucapan terima kasih. Anda sudah berkenan menjadi narasumber acara Jaya Suprana Show. Dan saya ucapkan selamat pada Anda anak muda hebat, sungguhan ya, karena Anda membuka masa depan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Dan yang itu saya terutama sebagai penggemar sate kambing sangat berterima kasih pada Anda. Dan saya garis bawahi mengenai kolesterol. Kambing selalu dianggap membahayakan untuk tekanan darah tinggi. Saya kebetulan punya teman-teman, beberapa teman yang dari etnis keturunan Arab. Mereka justru terbalik. Mereka justru menyatakan makan daging kambing ini tentu dalam porsi yang tidak berlebihan, itu justru bisa menjaga keseimbangan tekanan darah. Jadi rupanya memang banyak mitologi, banyak mitos, bukan mitologi, mitos tentang daging kambing. Tadi kolesterol sudah ditolak atau ditangkis oleh para ilmuwan nutrisi. Nah, jadi silakan makan daging kambing ini, cuma memang dalam Islam saya tahu ada ajaran apapun kalau berlebih itu tidak baik. Maka silakan makan secukupnya. Ya, dan sekenyangnya, kalau sudah ya sudah, dan jangan berlebihan, karena saya yakin daging domba dan kambing ini bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semua, baik kesejahteraan berupa kesehatan maupun
financial, karena buat Anda segala itu bisa menjadi sumber nafkah. Tapi yang paling penting yaitu Jombang Kambing ini bisa menciptakan kedaulatan pangan Republik Indonesia ini. Jadi atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nur Agis Aulia dan para peternak kambing, termasuk tadi Letnan Jenderal Wiyarto tadi ya, yang telah mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan kedaulatan pangan, swasembada pangan melalui daging kambing domba. Merdeka! Terima kasih.